Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku pada praktikum kali ini. Nah, pada praktikum kali ini kita akan membuat tabel dan isi tabel. Pada praktikum sebelumnya kita telah membuat database itu bagaimana. Nah, sekarang kita akan membuat tabel dan isi tabel pada database yang telah kita buat kemarin. Langsung aja ke slide berikutnya. Nah, pada waktu praktikum sebelumnya kita membuat database, nah kita kan membutuhkan create. Sama pada membuat tabel, kita juga membutuhkan create. Nah, create itu digunakan untuk membuat objek baru sebagai contoh untuk membuat database baru, tabel baru, dan lain-lain. Nah, untuk membuat tabel baru itu kita memerlukan codingan pada SQL seperti berikut ini. Create tabel, ini wajib ya, create tabel. Kemudian kita beri nama tabelnya. Nah, ini tabel yang kita buat nanti itu apa. Kemudian jangan lupa buka kurungnya. Kemudian nama file ini merupakan nama kolom dari tabel yang kita buat nanti. Terus ini tipe data. Tipe data itu nanti tipe data yang digunakan untuk kolom tersebut itu apa. Nah, tipe data yang kita gunakan tuh itu bisa integer, varchar, char, numeric, dan masih banyak lagi tipe data yang bisa kita gunakan. Kemudian keterangan. Biasanya keterangan ini kita beri keterangan sebagai primary key atau foreign key. Bisa aja dalam kolom dari tabel ini tidak diberi keterangan, itu bisa aja. Biar lebih paham, selanjutnya kita ke contoh pengerjaan di MySQL. Untuk membuat tabel baru pada database yang telah kita buat sebelumnya, kita akan mengetikkan, langsung aja kita ketik create tabel. Kita akan bikin tabel dokter. Nah, selanjutnya kita akan membuat nama kolom pada tabel dokter. Kita akan buat ID dokter. Nah, ini tipe datanya aku set menggunakan varchar. Nah, ini ID dokter aku akan buat sebagai primary key dari tabel dokter. Terus langsung aja kita tulis primary key. Nah, kenapa ada not null? Ini harus wajib diisi. Kemudian selanjutnya kita bikin kolom berikutnya. Nah, terus bagaimana jika dalam tabel dokter ini terdapat hubungan atau relasi dengan tabel lainnya? Misalnya tabel dokter ini berelasi dengan tabel pasien. Nah, langsung aja kita bikin foreign key-nya atau relasi dari tabel dokter ke tabel pasien. Nah, langsung aja kita ketikkan foreign key, ketik kolom dari tabel penghubungnya. Terus kita kasih referensi dari tabel pasien, kita tulis tabelnya pasien dari kolom ID pasien. Nah, langsung aja kita tutup kurung karena sudah tidak ada lagi kolom yang akan dibuat. Jangan lupa titik komanya. Langsung kita kirim. Nah, di sini akan muncul tabel dokternya pada database yang telah kita buat kemarin. Selanjutnya, tadi kita telah membuat tabel baru, yaitu tabel dokter. Nah, sekarang kita akan mengisi tabel itu
bagaimana atau bagaimana caranya untuk mengisi tabel yang telah kita bikin sebelumnya. Nah, untuk mengisi tabel memerlukan insert into. Nah, insert digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel yang telah dibuat. Kita memiliki dua cara. Pada cara satu, kita menuliskan nama tabel, kemudian kolom yang ada pada tabel yang akan diisi, kemudian value yang akan diisi. Nah, kita akan mempraktekkan cara pertama dahulu. Kita praktik. Insert into, nama tabel, dokter, kemudian kolom pada tabel dokter tadi apa aja, itu ID dokter, koma, nama dokter, kemudian ada ID pasien. Terus jangan lupa nilai atau value-nya. Kita kasih koma atas. Terus ID pasiennya kita bikin. Jangan lupa tutup kurung tanda koma. Kita bikin lagi. Nah, langsung kita kirim saja. Nah, sudah berhasil. Nah, tabel dokter ini akan terisi value sebagai berikut. Kita langsung aja cek pada tabel dokternya. Pilih dokter. Nah, nih akan muncul tabel seperti ini. Nah, jadi tabel dokter sudah terisi dengan value yang kita buat tadi. Alhamdulillah, praktikum pada hari ini telah selesai dan kita semua telah berhasil membuat tabel dan mengisi tabel. Untuk teman-teman, terima kasih telah datang pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Jika ada salah kata saya maupun disengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan. Kelas praktikum kali ini akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.